kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas Financial Intermediaries. Pada perkuliahan di hari ini kita masuk ke chapter kedua terkait dengan determination of interest rate. Cita-cita kita di dalam perkuliahan hari ini adalah Anda dapat memahami mengenai teori loanable funds. Ya. Untuk memahami, menjelaskan mengapa interest rate itu selalu berubah. Yang kedua, Anda memahami faktor-faktor yang relevan yang mempengaruhi kepada movement dari interest rate. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana kita melakukan forecasting terhadap interest rate ke masa depan. Loanable funds theory. Teori mengenai dana yang bisa dipinjamkan. Teori loanable funds itu memberikan rekomendasi bahwasanya suku bunga di pasar ditentukan oleh faktor-faktor yang terkait dengan supply dan demand terhadap dana yang bisa dipinjam, loanable funds. Jadi ini kita bicara kepada makroekonomi, supply dan demand. Supply dan demand ini dapat digunakan untuk menjelaskan movement di dalam harga atau rate dari interest suku bunga di dalam particular country. Jadi di country kita itu ada sukuk, ada bukan sukuk ya, sukuk nggak pakai interest. Government bonds, obligasi pemerintah. Ya, ada jadi di dalam country ada government bonds. Ya. Ada suku bunga BI rate. Dan itu dia berubah-berubah. Sekarang suku bunga BI naik kan? Udah tahu belum? BI rate naik. Akibatnya apa? BI rate naik. Suku bunga pinjaman juga naik. Ya. Nah, supply dan demand juga bisa digunakan untuk menjelaskan mengapa interest rate di dalam pinjaman debt securities di sebuah negara itu berbeda-beda. Mengapa ketika IMF meminjamkan dana ke Indonesia berbeda suku bunganya dengan ke Filipina, berbeda dengan ke Malaysia dan sebagainya. Nah, ini ada teori di dalam loanable fund teori, suku bunga tergantung dari supply dan demand atas loanable fund itu sendiri. Nah, kita bicara kepada demand terlebih dahulu. Jadi kita ada bicara supply dan demand. Oke, terkait demand. Demand terhadap loanable fund itu pertama adalah dari household, rumah tangga. Rumah tangga itu demand kepada loanable fund. Buat apa rumah tangga butuh fund ini? Kira-kira buat apa ya? Apa kira-kira? KPR. Apa lagi? Kartu kredit. Apa lagi?
KTA, apalagi? KPM. Tahu nggak KPM apa? Pemilikan mobil, ya. Nah, jadi household membutuhkan loanable funds untuk funding, untuk melakukan financing kepada housing expenditure, pembelian rumah, housing, as well as purchasing, pembelian dari automobil. Nah, ini kita sekarang di alam yang berbeda ya. Paruh kemarin kita bicara syariah banking, sekarang kita bicara bagaimana penerapannya di conventional banking. Kemarin kita bicara profit and loss sharing, sekarang kita bicara interest di dalam kerangka akademik ya. Oke. Terjadi hubungan yang terbalik antara suku bunga dan jumlah loanable fund yang demanded. Ada hubungan yang terbalik. Kayak gimana itu? Jadi hubungannya begini. Inverse. Terbalik. Misalkan ini adalah loanable fund. Ini adalah interest rate. Makin tinggi interest rate loanable fund semakin inverse. Sebentar. Inverse itu terbalik ya. Sebentar kita lihat exhibit 21. Exhibit 21 ini dia. Iya betul ya, interest rate dan loanable funds. Oke, betul. Oke. Jadi semakin rendah suku bunga ya, semakin rendah suku bunga, loanable fund semakin rendah suku bunga. Loanable fund semakin, suku bunga makin rendah, loanable fund semakin tinggi. Ya kan? Loanable funds. Yang demanded, loanable fund demanded ya. Demanded, yang dibutuhkan. Jadi kalau suku bunga makin turun, makin banyak nggak orang yang ngajuin KPR? Ya kan? Makin banyak yang ngajuin KTA. Kartu kredit, mobil, ekonomi bergerak karena suku bunganya makin turun. Ya, udah mulai nangkep ya? Semakin tinggi suku bunga, loanable fund demanded semakin rendah. Karena apa? KPR bunganya tinggi. Orang pada males ngajuin KPR kan? Waduh, gak kuat gue bayarin uang ribanya gitu ya. Beli mobil gak ada. Siapa yang mau beli mobil? Cash 700 juta beli Pajero. Ya kan? Siapa orang punya dana cash 700 juta beli Pajero sekarang? Orang ngajuin KPM, kredit pemilikan mobil. Nah, jadi demand for loanable fund ya, bersifat terbalik dengan interest rate. Makin tinggi interest rate, loanable fund demanded semakin rendah. Makin rendah interest rate, pengajuannya makin tinggi. Nah, yang kedua, demand terhadap loanable fund selain dari rumah tangga juga dari bisnis. Bisnis juga butuh loanable fund untuk mereka pembelian apa misalkan di bisnis. Apa proyek-proyek di bisnis yang butuh loanable fund? Kredit investasi, dia beli mesin, beli pabrik, ya kan? Ada proyek untuk batu bara, proyek migas, proyek metalurgi, proyek pembangunan, konstruksi, semua butuh loanable funds. Bisnis demand kepada, juga demand kepada loanable fund. Nah, tergantung kepada bisnis projectnya dia. Berapa project yang dana yang dibutuhkan untuk proyek tersebut. Dan akan terdapat more demand. Semakin tinggi demand,
apabila dia interest rate-nya dia semakin rendah. Exhibit 22, coba kita lihat exhibit 22. Nah, sama ya. Bersifat inverse relationship, terbalik. Makin rendah suku bunga, maka semakin tinggi demand kepada loanable funds di dalam bisnis. Kemarin kita sempat bahas bagaimana caranya bisnis menghitung apakah proyeknya dia itu layak atau tidak layak berdasarkan NPV-nya dia, net present value, yaitu negatif terhadap investasi karena uang keluar ditambah cash flow tahun pertama dibagi dengan 1 plus K, yaitu rate of return dari sebuah proyek. Jadi rate of return-nya dia kalau dia menggunakan debt, berapa cost of debt? Interest rate-nya dia berapa? Cost of debt itu interest rate-nya dia kan. Jadi di sini bisa cost of debt berdasarkan bunga terhadap pinjaman, yaitu loanable funds yang berupa cost of debt, atau juga berupa CAPM untuk capital asset pricing model untuk apabila dia menggunakan equity. Kalau kita bicara funds berarti kita bicara debt. Ada hutang, ada suku bunga terhadap pinjaman. Nah, berapakah net present value dari proyek tersebut? Mengacu kepada cost of debt. Apabila cost of debt-nya semakin rendah, maka demand makin tinggi. Oh, bagus nih. Artinya dia bisa nilai cash nilainya dia, cash flow-nya dia di tahun pertama ditambah cash flow di tahun kedua, ditambah cash flow di tahun ketiga, dibagi 1 plus K pangkat 2, dibagi 1 plus K pangkat 3, itu nilainya kalau dia suku bunganya tinggi akibatnya apa? Break even point-nya semakin lama kan? Karena dia faktor pembaginya makin gede ya. Jadi cash flow dibagi semakin besar makin kecil kan dia. Tapi kalau interest rate-nya dia rendah, dibagi cash flow-nya dibagi interest rate yang lebih rendah, 1 plus interest rate, itu makin besar dia. Sehingga break even point terhadap proyek tersebut semakin kecil. Jadi break even-nya dia semakin cepat gitu ya. Jadi bisnis pun demand kepada loanable funds. Dan sifatnya pun inverse relationship. Semakin rendah suku bunga, demand dari bisnis semakin tinggi suku bunga, demand dari bisnis semakin rendah. Jadi kalau BI meningkatkan suku bunga sekarang, akibatnya apa? Perekonomian menjadi lebih cepat atau lebih lambat? Pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lambat atau lebih cepat? Lebih lambat. Karena BI meningkatkan interest rate-nya dia, yang menjadi dasar bagi baseline bagi semua bank konvensional. Kita bicara di rumah konvensional ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Yang ketiga, demand terhadap loanable fund juga berasal dari governance. Government juga demand terhadap loanable fund. Government membutuhkan loanable fund ketika merencanakan kepada expenditure atau disebut juga APBN. Mereka untuk bayar PNS itu expenditure, ya. Yang mana itu tidak di cover dari revenue. Revenue pemerintah itu dari mana? Pajak, itu revenue pemerintah. Dan itu 90% revenue pemerintah dari tax. Jadi pemerintah itu revenue-nya cuma dari tax, 90%. 10%-nya dari ya dividen dari BUMN gitu-gitulah ya. Cuma 10%. Modal negara kita itu cuma tax. 85 sampai 90%. Mungkin nanti Anda bisa lihat di saya punya webinar yang judulnya Indonesian Outlook 2022. Di situ saya sudah jelaskan gitu ya. Economic Outlook 2023. 2022, 2023 saya belum bikin. Di situ saya jelaskan bagaimana
pajak menjadi sumber revenue, dan karena kita memiliki kita memiliki defisit anggaran selama 2 tahun berturut-turut. Akibatnya kita apa? Membuat apa kemarin? Merilis government bonds 2 kali. Ya, nilainya masing-masing 40 triliun. Yang akan tentunya menjadi beban Anda semua. Selamat pada Anda semua ya. Untuk membayar hutang negara kita, APBN kita 2 tahun berturut-turut itu modalnya government bonds sampai berapa triliun. Oke. Nah, government ternyata juga butuh kepada loanable fund. Government juga butuh kepada loanable fund untuk membiayai expenditure-nya dia. Yang mana itu tidak di-cover oleh revenue-nya dia dari pajak. Sehingga apa yang dilakukan pemerintah selain menerbitkan government bonds, mereka menggunakan hutang. Pemerintah hutang kepada siapa? IMF, International Monetary Funds. Ngutang, alternatifnya ngutang. Government demand is said to be interest inelastic, insensitive. Expenditure and tax are independent of the level of interest rate. Government demand, permintaan pemerintah, demand dari negara kepada loanable fund itu masuk kepada interest inelastic, tidak elastis, ya, tidak elastik. Nanti akan kita bahas. Udah dapat makroekonomi kan? Salvatore, siapa tuh pengarangnya, saya lupa tuh. Ya, itu sudah dibahas kan di makroekonomik ya, inelastik, elastik, udah belum? Udah ya, good. Oke, nah ini tadi yang hubungan antara interest rate dan household. Bahwasanya mereka hubungannya adalah inverse, terbalik relationship. Begitu juga bisnis, dia juga inverse relationship. Kalau ini adalah government demands, dia inelastic, tidak elastis seperti itu ya. Dimana quantity of loanable funds, berapapun suku bunganya pemerintah dia mau nggak mau dia harus tutup gap ya, apabila dia mengalami defisit APBN dia harus pinjam. Nah, demand yang keempat tadi udah ada 3 ya. Yang keempat adalah foreign demand for a loanable funds. Ya. Jadi sebuah country's demand terhadap foreign fund depend on the interest rate differential between the two. Jadi gini, Indonesia sama di US Amerika. Di Indonesia sekarang suku bunga berapa? Interest rate bonds berapa? Suku bunga BI berapa? Government bonds berapa? 6,9%. Di Amerika berapa? Misalkan 5%. Ya. Nah, ada foreign demand for loanable fund. Jadi kalau misalkan di Amerika dia punya interest rate-nya 5%, maka Indonesia minjemnya ke mana? Ke Amerika aja. Kalau minjem ke BI bunganya 6,9% gitu ya. Lebih tinggi. Jadi bisa menjadi foreign demand, permintaan kepada luar negeri. The greater the differential gap antara interest rate, maka the greater the demand for foreign fund. Makin banyak kita ngajuin pinjaman ke Amerika, makin banyak kita ngajuin pinjaman ke Jepang, karena
tingkat suku bunga di Jepang lebih murah daripada tingkat suku bunga di Indonesia. Ada diferensial di situ. Ya. Jumlah loanable fund di Amerika yang diminta oleh Indonesia sebagai foreign government will be inversely related kepada interest rate di Amerika. Makin rendah suku bunga di Amerika, maka foreign demand dari Indonesia makin tinggi. Foreign demand dari Asia, dari negara-negara berkembang, negara-negara miskin, atau negara-negara di bawah garis kemiskinan. Ada juga tuh negara-negara di bawah garis kemiskinan. Di mana misalnya? Ya. Mozambik, Somalia, Afrika begitu ya. Itu negara di bawah garis kemiskinan, Ethiopia. Itu makin tinggi permintaan dia kepada Amerika karena Amerika memiliki loanable funds dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah. Kemudian yang kelima adalah demand terhadap itu agregat demand for loanable fund. Agregat demand adalah berapa besar loanable fund yang dibutuhkan oleh separate sectors. Jadi sektor-sektor lain at any given interest rate. Jadi yang sifatnya dia umum ya. Jadi ada sektor A, sektor B, sektor otomotif, ya agregat demand-nya dari industri. Ada sektor-sektor itu yang menjadi agregat demand. Ada di Indonesia ada berapa sektor? 30 sektor ya. Di BEJ itu ada 30 sektor. Dari perbankan, bla 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 sampai transportasi, sampai telekomunikasi ada 30-an sektor. Menjadi agregat demand-nya dia berapa terhadap loanable fund. Nah, itu yang menjadi demand. Ya. Demand dari loanable fund. Ini di Amerika, semakin rendah suku bunga, maka quantity loanable fund yang foreign demand semakin tinggi. Karena Amerika dia cetak uang kan. Kemudian agregat demand berdasarkan household, bisnis, jadi menjadi timbullah agregatnya. Jadi dari semua ini kelihatan bahwasanya berapa yang menjadi agregat demand atau rata-rata dari semua sektor. Ada household, ada bisnis. Nah, bisnis itu yang tadi itu ya, industri ya. Kemudian government, kemudian foreign, terdapatlah agregat demand yang menjadi rata-rata ya, agregat demand ini sekarang berapa? Sampai di sini untuk demand, ada pertanyaan? Demand for loanable funds. Any questions? Arasoh? Oke, berikut kita masuk supply of loanable fund. Dari mana supply dana ini? Supply dari loanable fund ini ada pertama dari household, rumah tangga. Mereka merupakan supplier paling besar, largest supplier. But some supplied by government unit. No worries. Semakin tinggi interest rate, maka supply-nya makin gede. Kalau orang tua Anda, wih, kita depositoin aja deh, lagi tinggi nih deposito di sana. Makin tinggi depositonya, rumah tangga nanam deposito makin gede kan? Ada teman saya sekolahnya cuma dari bunga deposito. Jadi orang tuanya meninggal, deposito 1 miliar atau 2 miliar gitu ya. Hidup tiap hari cuma makan bunga. Ngeri gak? Sampai lulus SMA cuma makan bunga. Beli sayur, beli makanan dari bunga, uang bunga. Uangnya tetap, cuma untuk sehari-hari dia pakai uangnya 2 miliar tetap di bank. Tapi sehari-hari beli sayur, bayar listrik, bayar PAM, beli makan, bayar uang sekolah, semua dari usuri, dari interest. Ngeri gak tuh? Ngeri ya? Bayangin tuh. Nah, ini yang menjadi kita perlu shifting paradigm, ya, shifting paradigm ya, mengandalkan kepada usuri terus menerus. Oke. Nah, saat ini semakin tinggi suku bunga, maka supply dana makin gede juga.
dengan cara mereka buying securities, bisa buying kepada deposito, bisa buying kepada bonds, ya, dan sebagainya, stocks. Jadi household dia beli deposito, beli NAV, pakai beli Schroeder, beli saham, beli bonds, sukuk. Nah, household itu yang supply pertama. Yang kedua, effect of the Fed. By affecting supply of loanable fund, the Fed monetary policy affect interest rate. Ya, jadi juga dengan cara intervensi dari BI, mereka meningkatkan suku bunga, mereka supply-nya juga semakin tinggi. Menurunkan suku bunga, supply-nya semakin turun. Ya, bunganya kecil, udahlah nggak usah taruh di bank. Beli emas aja deh, atau beli saham, returnnya lebih jelas. Kalau kita taruh di deposito 1 miliar dapatnya cuma 2 juta sebulan, ngapain? 1 miliar dulu ditaruh dapat cuma 2 juta, nggak menarik. Ya, jadi kebijakan yang dilakukan oleh The Fed juga meningkatkan supply dana. Kalau pemerintah butuh duit buat bayar utang, apa yang dia lakukan? Meningkatkan suku bunga atau menurunkan suku bunga? Duit ngumpul kan? Bayar utang. Gampang nggak bayar utang? Tingkatin suku bunga, duit pada nyimpen semua kan? Kemudian aggregate supply of fund adalah kombinasi dari semua sektor, ya, yang supply schedule along with the supply of fund provided by the Fed monetary policy. Jadi semua sektor dengan adanya kebijakan dari the Fed meningkatkan suku bunga, semua sektor pun siram dana ke deposit. PT PTA PTB udah taruh aja dulu duitnya di situ, jangan di petty cash, taruh sana dulu. Jadi supply tinggi, ya. Nah, semakin tinggi suku bunga di dalam supply, semakin tinggi suku bunga, loanable fund semakin tinggi. Semakin rendah suku bunga, loanable fund semakin rendah. Jadi ini yang menjadi teori terhadap supply dan demand terhadap loanable funds. Nah, untuk menghitung agregat demand menggunakan agregat demand for funds adalah demand for household ditambah demand from business ditambah demand from governments ditambah demand from municipal ditambah demand from foreign. Ini agregat demand untuk loanable funds. Kalau agregat supply untuk funds adalah supply dari household ditambah business supply. Ketika industri tersebut suku bunga dinaikkan oleh BI, mereka siram lagi ke deposito. Kemudian government supply, ya. Sekarang bank itu dia main apa, market ini harian, kan? Ada BI harian, bunga harian. Di BI itu ada bunga harian, bunga 3 harian dan macam-macam, ya. Jadi mereka makin tinggi suku bunga, makin tinggi rate, mereka makin siram main harian gitu, ya. Nah, government supply juga ada dan juga foreign supply. Ketika interest rate-nya dinaikkan, ini yang menjadi equilibrium terhadap interest rate. Berapakah agregat demand dan berapakah agregat supply? Di manakah mereka bertemu? Di manakah titik di mana agregat demand bertemu dengan agregat supply? Nah, ini yang menjadi interest rate equilibrium. Yaitu ini adalah kita akan melihat terbentuklah demand, agregat demand terbentuk
agregat supply. Titik temu ini disebut dengan interest rate equilibrium, yaitu di manakah interest rate-nya yang menjadi titik di mana bertemunya demand agregat dan supply agregat. Oh, ternyata pertemuannya di 5% misalnya. Jadi kalau di atas interest rate di atas 5%, ya, atau di bawah 5% itu berpengaruh kepada supply dan demand. Sampai di sini ada pertanyaan terkait demand dan supply terhadap loanable funds. Situmun ga arimasu ka? Any questions? Situmun ga arimasu ka? Iye. Oke. Berikut kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kepada suku bunga interest rate. Ada beberapa faktor. Pertama adalah impact dari economic growth. Ya. Impact dari economic growth terhadap interest rate. Ada lagi pengaruhnya yaitu inflasi. Saya kira dulu ya. Kemudian ketiga adalah kebijakan monetary. Keempat adalah defisit budget, defisit anggaran. Kelima adalah foreign flow of fund. Oke. Jadi ada 5 ya. Pertama adalah impact terhadap economic growth. Economic growth itu indikatornya apa ya? Istilahnya apa? Istilah lainnya? Apa? GDP. Economic growth adalah GDP. Gross Domestic Product. Atau produk-produk yang dihasilkan produk jadi ya. Kalau produk semi tidak dianggap sebagai produk. Misalkan mobil itu disebut sebagai gross domestic product. Ya, mobil sudah jadi nih. Tapi kalau baru kerangka mobil itu belum produk jadi. Ya, jadi harus paham dulu yang disebut dengan GDP. Yang dihasilkan oleh domestik dalam negeri selama 1 tahun. Itu disebut dengan GDP. Nah, kalau GDP naik, interest rate naik atau turun? GDP naik nih, gross domestic product naik. Interest rate naik atau turun? Kalau GDP naik berarti demand naik atau turun? Demand terhadap loanable fund naik atau turun? Oke, GDP naik nih ya. Berarti demand terhadap loanable fund juga naik kan? Oke. Demand naik. Demand naik, interest rate. Kalau demand naik, supply misalkan tetap, interest rate kita turun. Supply tetap, demand naik, interest rate kita turun. Ayo berpikir. GDP naik, interest rate tetap, interest supply tetap nggak bertambah. Interest rate naik atau turun? Naik. Interest naik. Karena apa? Supply-nya tetap, permintaan tinggi. Jadi mahal dong. Interest rate naik.
Oke. Jadi GDP mempengaruhi juga ya. Kalau kondisi kalau supply-nya tetap. Kalau supply-nya turun, GDP naik, supply-nya turun. Interest rate itu turun. Interest rate-nya naik atau turun? Supply turun, GDP naik, interest rate naik apa turun? Naik. Karena duitnya makin dikit, ya kan? Duitnya sedikit, ya udah rebutan nih orang kan, duitnya turun, yang tersedia di bank, yang permintaan naik, jadi tambah mahal dong, interest rate-nya jadi naik. Good. Yang kedua adalah inflasi. Ya. Jadi real interest rate adalah nominal interest rate dikurangi inflasi. Jadi kalau misalkan interest rate 10%, inflasi 5%, maka sebetulnya real interest rate kita itu cuma 5%. Karena inflasi menjadi baseline. Kalau inflasinya rendah 0%, maka interest rate kita ya tetap. Kalau nominalnya 10, memang 10 dia real. Kalau inflasinya 0, Indonesia inflasinya berapa persen? Inflasinya rendah atau tinggi Indonesia sekarang? Berapa inflasi Indonesia sekarang? 4,8. Oke. Kalau inflasi naik, interest rate nominal tetap tidak diturunkan. Real interest rate yang didapatkan naik atau turun? Inflasi naik ke 4,8. Ya. Terus interest rate tetap. Pendapatan bank naik atau turun? KPR suku bunga berapa? 10% lah ya. KPR 10%. Inflasi naik 4,8 atau 4,8% dari sebelumnya 3 gitu ya. Pendapatan bank naik atau turun? Turun. Karena harusnya dia terima 10%, dia menjadi menerima cuma 5,2%. Dikurangi dari inflasi. Jadi ketika terjadi inflasi di Indonesia, berarti mau nggak mau juga suku bunga bank juga harus naik. Kalau nggak mereka rugi. Nah, jadi usurinya harus dinaikkan. Usurinya dinaikkan. Ya. Oke, sampai di sini paham ya? Inflasi ya. Jadi makin tinggi inflasi, interest rate makin naik. Serem nggak? Kenapa bisa terjadi inflasi? Yuk. Kenapa kita terjadi inflasi? Kenapa terjadi inflasi di Indonesia? Kenapa kita bisa terjadi inflasi? Apa yang menyebabkan inflasi di Indonesia? Ayo. Apa? Demand-nya kecil, supply-nya banyak. Ya, bisa. Oke. Nah, ini adalah impact of increased expansion by the firm. Jadi ketika sebuah perusahaan melakukan ekspansi, jadi dia bergerak nih dari demand A bergerak ke demand A2. Jadi mau ekspansi nih dia.
Beli perusahaan, beli pabrik, bikin mesin, ada demand makin banyak kan? Demandnya makin tinggi. Ketika demandnya makin tinggi, supply-nya tetap. Akibatnya apa? Interest rate naik. Karena supply-nya tetap. Tidak ada perubahan changes dari supply. Ya. Kecuali kalau terjadi perubahan supply. Nah, di mana supply-nya dia semakin meningkat gitu ya. Bisa saja kalau dia misalkan naik supply gini. Nah, ada supply S2, supply A2. Ya. Ini kan di sini. Ya kan? Ininya di sini ya. Sini sama di sini kan? Nah, kalau supply meningkat dari ini I1 ya, ketemunya tetap masih di sama ya, supply-nya meningkat. Kalau supply-nya meningkat, demand-nya demand A2, interest rate-nya malah turun. Kan misalkan dia nih SA2 nih supply-nya. Nah, bergeraklah dari SA2 ke SA1 ke SA2 supply makin tinggi nih. Kalau dia di sini berarti interest rate-nya turun kalau masih di A2. Di A1 ya. Di A2 dia tetap di I. Jadi kalau perusahaan mengalami ekspansi, melakukan ekspansi, apabila supply-nya dia tetap, interest rate naik. Yang tadi saya terangkan. Kalau supply-nya mengalami peningkatan juga, dia masih stay di situ, interest rate-nya dia, karena supply-nya juga ikutan naik. Jadi kebijakan pemerintah ketika terjadi peningkatan demand, apabila tidak diikuti dengan peningkatan supply, resikonya adalah peningkatan suku bunga. Jadi Ibu Sri Mulyani mesti mikir, wah demand mulai naik nih, supply gimana? Cukup apa enggak? Supply-nya menurun Bu, kacau nih, interest rate bakal naik. Nah, dia udah mikir tuh. Berdasarkan agregat demand dan agregat supply. Yang menyiapkan data siapa? Yang menyiapkan data household, menyiapkan data BPS, Badan Pusat Statistik. Begitu BPS keluarin data, jebret, kita penurunan supply, peningkatan demand, kacau. Nah, itu semuanya tiangnya di BPS. Oke. Kemudian kalau terjadi penurunan demand, nah supply tetap, demand turun. Jadi terjadi supply tetap, demand-nya turun ke bawah. Maka dari yang suku bunganya tetap di satu, karena supply-nya tetap, demand turun, berakibat interest rate-nya juga turun. Ekonomi mengalami slowdown. Duit banyak, gak ada yang minta. Kapan ini terjadi? Waktu kemarin kita lagi COVID kan, ekonomi kita kan slowing down. Gak ada yang minta, gak ada yang beli naik angkutan Gojek, gak ada. Beli makan kagak ada, ya kan? Beli belanja baju kagak ada. Demand kepada baju kagak ada, demand kepada mobil nggak ada, semua pada ngendon di rumah aja kita kan. Akibatnya apa? Demand turun, supply tetap, nggak ada penurunan supply tetap, gaji kan tetap, walaupun kita di rumah aja kan gaji tetap, masuk juga duit kita kan ke bank kan, supply tetap. Namun demand nggak ada, berakibat kepada suku bunga kita kemarin jeblok banget. Di Bank Syariah Mandiri atau di Bank Mandiri ya kecil, gak menarik. Nah, ini interest rate-nya pun turun karena ekonomi mengalami slowdown. Nah, ini apabila dia
Yang tadi itu. Walaupun demand naik, supply juga naik. Akibatnya kita masih stabil ya, terhadap interest rate. Faktor yang ketiga, tadi baru faktor itu ya. Yang ketiga adalah monetary policy, kebijakan monetary. Siapa yang pemegang kebijakan monetary di sini? Siapa pemilik monetary policy terhadap suku bunga? Siapa? Bank Indonesia, bukan pemerintah. BI. BI itu pemerintah apa bukan? BI itu pemerintah atau bukan? Bukan. Dia stand alone. Tidak di bawah pemerintah. BI tidak di bawah pemerintah. Ya. BI itu pendirinya siapa? Siapa pemilik BI? Tahu nggak? Siapa pemilik Bank Indonesia? Nggak ada yang tahu ya? Waduh, siapa pemilik Bank Indonesia? Siapa pemiliknya? Waduh, ini kita buka ya sedikit ya. Bank Indonesia. Siapakah pemilik Bank Indonesia? Salah. Gak ada yang tahu ya? Wikipedia. Bank Indonesia. Kita lihat. Sebentar. Robot. Oke, Wikipedia ini. Wah, udah dirubah. Kemarin masih Belanda. Kemarin masih Belanda loh. Hah? Pendahulunya Belanda kan? Dulu kemarin saya lihat pemiliknya masih. Iya, ini masih Bank Java, ini pemiliknya Belanda dulu. Ini baru dirubah nih, baru direvisi nih Wikipedianya, ya. Kira-kira 2 bulan yang lalu masih Belanda. Jadi kita masih diatur sama Belanda loh maksudnya. Monetary kita masih diatur Belanda, ya. Masih hasil konferensi meja bundar. BI-nya itu milik Belanda. Oke. Jadi monetary policy. Kalau ketika Fed, Bank Indonesia mengurangi money supply atau meningkatkan money supply atau mengurangi kepada loanable funds, maka itu memberikan pressure kepada interest rate. Jadi dia tidak semata-mata bikin interest rate sekian, no. Karena interest rate itu kan tergantung kepada supply dan demand. Kalau dia mengurangi kepada supply, gue kurangin nih, gue tahan nih duitnya, gue keep, saya tidak cetak uang, saya tidak lagi cetak uang, itu kan mengurangi supply, ya kan? Kemudian dia berikan kredit rating yang agak tinggi kepada perusahaan yang mau minjem, peraturan regulasi mengenai kredit rating. Jadi perusahaan-perusahaan yang mau minjem ratingnya semakin berat gitu kan, sehingga demand juga semakin turun kan. Perusahaan industri-industri ini dilarang ngajuin pinjaman karena terpengaruh COVID. Itu kan demand jadi turun. Berakibat apa? Begitu demand turun, supply tinggi, interest rate ini turun. Turun. Ya, demand untuk kredit scoring. Bank Indonesia mengatakan untuk industri-industri pariwisata dan ini nggak boleh lagi ngajuin pinjaman dulu karena industri mereka lagi terkena COVID. Akibatnya demand turun. Itu ketentuan dari BI. Jadi mereka bisa membuat ketentuan-ketentuan yang mempengaruhi kepada demand. Ya, demand. Dan itu memberikan pressure kepada tingkat suku bunga. Yang keempat adalah budget deficit on interest rate.
defisit anggaran. Ya. Jadi ketika APBN, nah ini yang sering terjadi kan, APBN kita mengalami defisit anggaran 400 triliun. Ya, 400 atau 40 saya lupa deh. 2021 kita defisit 400 triliun. Di tahun 2022 kita juga defisit 400 triliun. Dua-duanya menerbitkan government bonds yang siap untuk Anda bayar. Nah, dikarenakan terjadinya defisit anggaran, maka kita terjadi excessive government demand. Terjadi permintaan pemerintah yang tinggi sekali terhadap loanable funds. Ya. Ini juga mempengaruhi kepada interest rate. Demand-nya tinggi banget karena defisit anggaran. Buat bayar gaji pegawai nggak ada. Buat proyek-proyek pemerintahan bikin IKN nggak ada duit. Buat proyek MRT yang mangkrak terpaksa ditutupin pakai APBN. Akibatnya apa? Demand kepada loanable fund makin tinggi. Makin tinggi. Benar nggak? Makin tinggi kan? Akibatnya ketika demand makin tinggi, supply-nya tetap apa? Interest rate. Demand IKN, demand MRT, demand bla bla bla, Kertajati segala macam, demandnya banyak semua tuh. Sekarang supply tetap, demand naik terus tuh. Suku bunga naik atau turun? Interest rate naik atau turun? Nah, naik, supply tetap. Ya. Nah, ini juga berpengaruh. Jadi kebijakan pemerintah defisit anggaran berpengaruh kepada peningkatan suku bunga. Yang kelima adalah pengaruh foreign flow of funds. Terjadinya masuknya dana asing, dana luar negeri. Ya, funds. Ketika suku bunga merupakan currency yang dipengaruhi dari demand dan supply. Ya, ketika suku bunga di Indonesia tinggi, dana luar negeri masuk atau keluar? Masuk dana luar. Foreign fund mencari country, negara-negara yang memberikan return yang tinggi. Jadi itu dari Amerika, dari asing tuh, sering kita dengar kan, dana asing masuk ke Indonesia karena returnnya tinggi. Ya, atau dana Indonesia keluar ke Amerika karena return di Amerika juga lagi tinggi gitu ya. Sekarang Amerika meningkatkan suku bunga. Di Indonesia returnnya atau suku bunga BI-nya lebih rendah daripada The Fed Amerika. Akibatnya apa? Sekarang yang terjadi capital flight. Terjadi capital flight, dana kapital itu terbang balik ke Amerika. Karena The Fed meningkatkan suku bunga. Gue nggak menarik investasi, nggak narik gue taruh duit di Indonesia. Terjadi capital flight. Supply jadi naik atau turun? Terjadi capital flight ke Amerika. Supply naik atau turun? Supply dana, supply loanable fund naik atau turun? Kalau terjadi capital flight, ayo, supply naik atau turun? Capital flight turun dong, kan barangnya flight, terbang dari Indonesia ke Amerika karena The Fed Amerika meningkatkan suku bunga. Terjadi supply turun, iya kan? Akibatnya supply turun, demand tinggi, interest rate naik atau turun? Naik, ya. Itu juga mempengaruhi kepada interest rate berdasarkan foreign flow atau misalkan terjadi capital flight, dana yang terbang keluar, supply menjadi ketika capital flight, supply menjadi turun. Ketika demand naik, demandnya tinggi terhadap IKN, dana nggak ada. Akibatnya apa? Interest rate naik. Akibatnya masyarakat nggak
lagi ngajuin KPR, nggak lagi ngajuin. Akibatnya terjadi economic slowdown lagi di Indonesia. Oke. Nah, ini adalah flow of funds, ya, antara federal government dan the private sector. Nah, private sector. Private sector ini industri ya. Private sector, sektor swasta. Dia membayar pajak. Pajak masuk ke pemerintah. Kemudian pemerintah membuat government expenditure, bangun jalan, ya enggak? Bangun pelabuhan, ya, ini bisa dimanfaatkan oleh sektor swasta. Kemudian sektor swasta juga membeli security, misalkan government bonds, surat berharga pemerintah, yang mana nanti itu duitnya masuk kepada federal dan pemerintah, kemudian itu masuk pendapatannya ke treasury-nya perusahaan. Jadi perusahaan mendapatkan coupon rate, return dari security yang dia beli. Ya. So ini menjadi flow of fund antara pemerintah dan sektor swasta. Ini adalah exhibit 212, demand dan supply curve untuk loanable funds yang denominasinya adalah US dollar dan Brazilian real. Brazil itu real ya, sama kayak Arab Saudi ya, pakai real. Real. Oke. Ini demand kepada US dollar dan supply-nya, dan ini interest rate-nya dia. Ini di Amerika dan ini di Brazil. Di sini kita lihat di Brazil interest rate-nya lebih tinggi daripada di Amerika. Ya. Nah, ini membandingkan antara, bagaimana kita membandingkan antara between countries. Ada negara-negara yang interest rate-nya lebih tinggi atau lebih rendah berdasarkan agregat demand dan agregat supply dari pemerintah tersebut. Untuk kemudian kita bisa menentukan berapa interest rate-nya mereka. Dan apakah ini bakal naik atau bakal turun. Tergantung kita melakukan forecasting kepada ekonomi ke depannya. Jadi apa saja forces yang mempengaruhi kepada interest rate? Pertama adalah economic condition yang merupakan primary force yang utama yang berdasarkan teori atas supply dan demand. Ya. Kemudian kedua adalah demand terhadap funds itu ditentukan kepada monetary policy, kebijakan monetary kita. Apakah kita mau monetary gitu, kebijakannya kita mau meningkatkan demand atau menurunkan demand. Kalau kita mau meningkatkan demand, ratingnya diturunkan. Maksudnya credit scoring, credit rating dimudahkan, sehingga perusahaan-perusahaan itu gampang untuk ngajuin pinjaman ke bank. Tapi kalau niatnya untuk menurunkan demand, dinaikin aja credit scoring, thresholdnya di atas 80, baru dia bisa dapat KPR. Kalau di bawah 80 ditolak-tolakin semua. Akibatnya demand terhadap loanable fund juga turun. Jadi BI tadi dia ngeliat gini, waduh, supply kita udah terbatas nih bro. Dia ngobrol tuh sama direktur bank. Credit scoringnya tolong dinaikin, dana kita terbatas, kita supply-nya turun. Naikin credit scoring, naikin credit rating. Jadi ketentuan scoring jadi naik,
skor Anda jadi naik, jadi rendah-rendah gitu ya. Nggak bisa ngajuin KPR. Kalau perusahaan mau investasi, sekarang udah jangan pakai lagi ini bro, jangan pakai fundamental lagi, jangan pakai rasio keuangan, pakai apa? Pakai yang disebut dengan ESQ. Apa itu? Sekarang credit rating pakai ESQ, biar ratingnya makin jelek. Gimana caranya? I itu adalah environment. Apakah amdalnya dia memenuhi nggak amdalnya? Kalau dia buang-buang limbah sembarangan, tolak. Nah itu environment. Social responsibility-nya dia, QSR-nya dia, CSR-nya dia ada nggak? Wah nggak ngasih CSR, tolak. Disusahin lagi kan? Q-nya ESG ya, ESG. Governance, corporate governance. Peraturan pemerintah dia ngikutin atau enggak? Comply apa tidak? Kalau dia nggak comply, ratingnya jelek lagi. Jadi nggak cuma dari fundamental analysis terhadap rating, tapi juga dari ESG, environmental, social, and governance. Makin susah hidup lo. Ya, ini berlindung di belakang SDG, Sustainability Development Growth. Makin repot kan? Nah, ini yang menjadi kebijakan monetary dari pemerintah. Apakah mau meningkatkan demand atau menurunkan demand? Meningkatkan demand supaya tetap interest rate naik. Menurunkan demand, interest rate turun. Economic slowdown. Nah, ini yang menjadi interest rate movement over the time, ya. Dan ini dia itu interest rate ini dia sama dengan dilihat lagi supply demand-nya dia ya, pergerakannya. Supply-nya kalau supply tetap, kalau dia naik berarti demand-nya lagi naik nih, demand lagi naik. Nah, kalau yang supply-nya lagi turun, demand-nya lagi turun lagi, lebih turun lagi nih kalau dia turun dan seterusnya. Jadi kita bisa bandingkan. Bagaimana kita melakukan forecasting kepada interest rate tahun depan? Ya, yaitu disebut dengan, kita menghitung disebut dengan net demand, ya, menggunakan net demand should be forecast. Jadi untuk menghitung forecast ke depan kita menghitung dulu net demand, yaitu agregat demand dikurangin dengan supply agregat untuk kita tahu net demand, yaitu demand from household, demand from business, municipal, R tadi apa ya? Apa? Household, business, municipal, dan R-nya apa ya? Saya lupa. Foreign, ini F ya, foreign. Dikurangin supply household, supply business, supply municipal, dan supply foreign. Maka berapakah net demand? Future demand untuk loanable fund depend on the future. Berapa future foreign demand? Jadi kita menghitung ke depan, kalau kita ke depan ada butuh apa nih? Household demand for fund tahun depan berapa? Kira-kira tahun depan berapa orang yang bakalan menikah? Berapa orang yang kira-kira butuh rumah? Kira-kira berapa unit KPR yang diperlukan? Jadi kita bisa menghitung untuk rumah tahun depan berapa orang yang butuh rumah. Jadi household demand for fund untuk KPR berapa? Jadi harus pikir, ada nggak pemerintah sekarang ngeluarin kayak begitu? Tahun depan kita butuh rumah kira-kira 100.000 unit untuk pasangan yang akan menikah tahun ini, kira-kira 100.000 orang. Mereka butuh rumah tahun depan 100.000 unit. Maka ada household demand. Ada nggak pengumuman begitu? Nggak ada kan? Makanya kalau di dalam ranah akademiks kita harusnya ada demand untuk household tahun depan, untuk orang yang bangun rumah berapa? Orang yang mau beli mobil tahun depan kira-kira berapa orang yang butuh beli mobil? Oh sekarang pakai genap ganjil dikali 2. Tanggal genap dia butuh mobil kan? Tanggal ganjil dia butuh mobil lagi kan? Atau motor. Nah, jadi household demand tahun depan itu berapa? Business demand for fun tahun depan IKN butuh dana berapa tuh
untuk bisnis Waskita Karya, Cipta Karya. Mereka butuh dana berapa tuh untuk bangun? Ya, government demand, ya. Untuk bisnis demand bukan untuk IKN ya, IKN untuk pemerintah ya, kan dia dari pemerintah ya. Kalau government itu government demand IKN. Bisnis demand dia mau tahun depan dia mau ekspansi, mau akuisisi, mau merger, butuh berapa? Ini yang kita perlu hitung, berapakah future demand. Kemudian future supply, tahun depan household kira-kira pendapatan mereka naik atau turun? Kalau pendapatan turun, supply tahun depan turun. UMR turun, supply tahun depan turun. Ya. Tahun depan Covid masih berlaku apa enggak? Kalau Covid masih berlaku, pariwisata turun, transportasi turun. Yang beruntung tahun depan siapa? Farmasi. Nah, jadi kita perlu melihat tahun depan kita masih booming, masih resesi atau gimana? Tahun depan kira-kira resesi atau booming nih? Masih resesi. Turun lagi kita kan? Oke. Nah, baru kita menghitung kepada future demand, ya, agregat demand untuk future dan agregat supply untuk future untuk kita bisa memperhitungkan berapa interest rate di tahun depan. Ini frameworknya. Nah, the loanable fund shows how equilibrium interest rate depend on the aggregate supply dan aggregate demand. Alright, itu yang menjadi topik kita pada hari ini. Ada pertanyaan terkait dengan determination of interest rate? Any questions? All good? Wah, agak cepat nih ya, 1,5 jam udah kelar. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke post test.